Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita masih berada di dalam bulan Rajab, Bu. Tanggal 20 kalau nggak salah. Nggak berasa ya, Bu? Sudah Rajab, habis Rajab Sa'ban, habis Sa'ban Ramadan. Nggak berasa sebentar lagi kita puasa, ibu-ibu sekalian. Begitu ibu sekalian, akhir zaman memang waktu terasa cepat, ibu-ibu sekalian. Yang dulu masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak, ibu-ibu sekalian. Gak berasa ibu-ibu sekalian, tahun berganti, tahu-tahu sudah umur 60. Padahal kemarin dia baru ABG, ibu-ibu sekalian. Dan seterusnya, ibu-ibu sekalian. Waktu begitu cepat, itu adalah tanda akhir zaman, ibu-ibu sekalian. Kita mempersiapkan diri bekal untuk akhirat, ibu-ibu sekalian. Dunia itu sebentar. Kata Rasul, umat itu kurang lebih usianya seperti nabinya, ibu-ibu sekalian. Nabi Adam 100 kurang lebih 100 tahun. Kurang lebih Nabi Adam umurnya kurang lebih 100 tahun, maka umur umatnya sekitar segitu, ibu-ibu sekalian. Nah, umat Nabi Muhammad 63 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun berarti kurang lebih umur umatnya 60 70, enggak jauh dari itu, ibu sekalian. Kalau ada yang 100 tahun itu namanya bonus, ibu-ibu sekalian, dan itu jarang, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Rajab kita semua mengetahui ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Dalam satu malam Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, ibu-ibu sekalian. Dari Palestina terus naik ke langit 1, 2 sampai 7, kemudian ke Aras, kemudian ke Sidratil Muntaha, dan terakhir bertemu Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Kemudian kembali lagi sebelum subuh Rasulullah sudah berada
di rumahnya ibu-ibu sekalian. Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan pada saat itu dan pada saat sekarang juga ibu-ibu sekalian. Ada yang tadinya beriman jadi nggak beriman karena peristiwa Isra Mi'raj. Nggak masuk akal, Nabi Muhammad itu mungkin kurang akalnya ibu-ibu sekalian, sehingga keluar dari Islam ibu sekalian. Yang tadinya kafir malah mencemooh, malah mengejek, malah menganggapnya gila ibu-ibu sekalian. Yang beriman makin kuat keimanannya ibu-ibu sekalian. Di antaranya yang paling kuat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang membenarkan setiap perbuatan dan ucapan Rasulullah. Jadi ditanya Abu Jahal, kamu percaya nggak Isra Mi'raj begini? Kalau yang bilang adalah Rasulullah, saya percaya. Rasul pasti benar, sehingga beliau mendapat julukan As-Siddiq karena membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Isra Mi'raj membawa oleh-oleh ibu sekalian. Apa oleh-olehnya ibu sekalian? Salat 5 waktu ibu-ibu sekalian. Yang namanya oleh-oleh biasanya enak apa enggak enak, Bu? Pasti enak ibu sekalian. Gak mungkin kita jalan-jalan lalu jalan-jalan ke puncak atau ke Bogor atau ke Jawa lalu bawa oleh-oleh, milihnya yang gak enak, gak mungkin ibu sekalian. Pasti kita pilih yang enak-enak buat keluarga, buat tetangga, buat teman dan seterusnya ibu sekalian. Nah, Rasulullah jalan-jalan membawa oleh-oleh, pasti oleh-olehnya itu nikmat, pasti enak ibu-ibu sekalian. Nah, oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu kalau dikerjakannya dengan baik, dengan benar, pasti nikmat ibu-ibu sekalian. Bu, kalau sholat nikmat apa enggak, Bu? Alhamdulillah kalau sudah merasa nikmat ketika sholat. Kalau belum ibu sekalian harus kita perbaiki. Berarti ada yang salah nih sholat kita nih. Harus kita perbaiki sehingga sholat 5 waktu terasa nikmat buat kita ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah apapun akan beres kalau kita dekat dengan Allah. Kalau urusan kita dibantu oleh Allah, kita akan dekat dengan Allah, kita akan dibantu oleh Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik ibu-ibu sekalian, dan agar hubungan kita kepada Allah itu baik, hendaklah kita sholat 5 waktunya yang benar, yang baik ibu-ibu sekalian. Kita harus memperbaiki sholat 5 waktu kita ibu-ibu sekalian. Kalau kita sholat 5 waktunya belum terasa nikmat, maka ada yang perlu diperbaiki ibu-ibu sekalian. Pertama, dari segi fikihnya ibu-ibu sekalian, sholat itu membutuhkan toharoh. Toharoh itu artinya bersuci ibu-ibu sekalian. Suci dari hadas, suci dari najis, hadas besar maupun hadas kecil. Lalu kita sholat ibu-ibu sekalian. Hadas besar dihilangkan dengan mandi, hadas kecil dihilangkan dengan berwudu ibu-ibu sekalian. Sudah ada pelajaran fikih di sini oleh Ustazah Hajah Muidah ibu sekalian. Ibu perhatikan dengan baik agar ibadah kita benar ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita sholat syaratnya kurang lalu menyebabkan tidak sah. Atau kita berwudu, wudunya rukunnya ada yang kurang, wudunya tidak sah, sholatnya jadi tidak sah ibu-ibu sekalian. Misalkan kita berwudu asal-asalan ibu-ibu sekalian, harusnya tangan sampai siku kita segini sudah selesai, maka wudunya tidak sah.
harusnya muka itu menyeluruh, muka kita basuh, kita asal jadi, maka wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka sholat harus bagus, ibu-ibu sekalian. Jadi batuk. Ya, iklan dulu, Bu. Alhamdulillah, hujan ibu sekalian. Hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jadikanlah hujan ini bermanfaat. Itu makna Allahumma shayyiban nafi'a. Jangan lupa, Bu, doa hujan itu pendek. Allahumma shayyiban nafi'a. Udah langsung hafal insyaallah. Allahumma shayyiban nafi'a. Kalau ternyata ada petir, ibu sekalian, baca doa mendengar petir, ibu sekalian. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Nah, itu kalau kita bisa baca doanya, baca ibu sekalian. Itu dari ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, sholat kita usahakan kita perbaiki ibu-ibu sekalian. Setelah syaratnya beres, rukun sholat ibu-ibu sekalian. Rukun sholat itu hal-hal yang dilakukan, yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah ibu sekalian. Sholat itu gerakannya terdiri, ada yang rukun, ada yang sunnah ibu sekalian. Kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Sehingga kalau kita meninggalkan yang sunnah, sholatnya tetap sah. Misalkan yang sunnah ibu sekalian, membaca surat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah, Bu. Kalau kita nggak baca, sholatnya tetap sah ibu-ibu sekalian. Kalau kita bacanya panjang, bagus. Kalau kita milih surat yang pendek-pendek, juga bagus. Enggak baca aja sah ibu-ibu sekalian, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah surat Al-Fatihah ibu-ibu sekalian. Surat Al-Fatihah itu harus diucapkan dengan benar ibu-ibu sekalian, harus dibaca dan bacanya dengan benar. Untuk mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah, Bu. Jadi kita semua nih, Bu, kalau kita mazhab Syafi'i membaca bismillah wajib ibu-ibu sekalian. Enggak membaca bismillah tidak sah sholatnya. Nah, ada mazhab lain yang bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, sehingga kalau kita dengarkan misalkan di Masjidil Haram ada yang nggak pakai bismillah, tidak apa-apa, mazhabnya beda. Bermakmum kepada yang seperti itu boleh nggak, Bu? Boleh ibu-ibu sekalian. Ada imam langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, bismillahnya ditinggal. Lalu gimana kita jadi makmum? Boleh ibu-ibu sekalian, karena beda mazhab ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i, bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, Bu. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah dari bismillah ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita bermakmum kepada yang beda, tidak apa-apa ibu-ibu sekalian, tetap sholatnya sah. Kita ikuti imam ibu-ibu sekalian. Imamnya gimana? Kita ikuti ibu-ibu sekalian. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, bacaan surat Al-Fatihahnya kurang tasdid, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya beda ibu sekalian. Salah sholatnya, Al-Fatihahnya salah, sholatnya tidak sah ibu-ibu sekalian. Kalau iyyaka itu artinya kepada matahari ibu sekalian. Kami menyembah kepada matahari, kami mohon
pertolongan. Bedanya jauh ibu sekalian, hanya tasdid ibu sekalian. Jadi harus benar-benar Al-Quran itu dibacanya sesuai dengan ketentuan. Kalau bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda bu. Kalau bahasa Arab amin, 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 itu beda ibu sekalian, panjang pendek berpengaruh. Tapi kalau bahasa Indonesia makan boleh, makan boleh, makan boleh, makan boleh ibu sekalian, artinya sama, makan ibu-ibu sekalian. Tapi kalau bahasa Arab beda, panjang pendek, artinya beda, lalu jadi salah tujuannya ibu-ibu sekalian. Maka dalam bahasa Arab itu penting yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, dan nggak boleh ditukar-tukar atau salah panjang pendeknya ibu-ibu sekalian. Nah ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Ya, jadi bacaan amin saja ada 4 arti ibu-ibu sekalian. Ya, jadi ada amin, 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 itu beda arti semuanya ibu-ibu sekalian. Jadi harus kita perhatikan panjang pendeknya, terutama ketika membaca surat Al-Fatihah ibu-ibu sekalian. Kalau surat-surat yang lain gimana? Tetap sama, cuma tidak menyebabkan tidak sah. Surat An-Nas bu, misalkan ini yang kadang-kadang kurang tepat. Yang betul kan Malikin Nas, Malikin Nas, maknya pendek, nggak boleh panjang ibu sekalian. Kalau misalkan membacanya Malikin Nas itu salah ibu sekalian, salah dan nggak boleh ibu sekalian. Malikin Nas itu salah, yang betul Malikin Nas. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Nah kita mazhab Syafi'i menggunakannya maknya panjang Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kalau ada yang baca Maliki Yaumiddin itu boleh ibu sekalian. Tapi kalau surat An-Nas itu harus pendek ibu sekalian. Malikin Nas, nggak boleh Malikin Nas. Nah kalau An-Nasnya salah, sholatnya sah nggak? Sah ibu-ibu sekalian. Kenapa sah? Karena sunnah ibu-ibu sekalian. Cuma kurang bagus ibu-ibu sekalian, tapi tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat kita ibu-ibu sekalian. Jadi kita perlu memperbaiki sholat kita ibu sekalian. Pelajaran fikih di Jumat ketiga perhatikan dengan baik. 3/4 ibu sekalian. Itu Ustazah Muidah menerangkan fikih, perhatikan dengan baik, amalkan ibu sekalian. Oh ternyata yang membatalkan wudhu ini, oh ternyata ini tidak membatalkan wudhu, kan jadi tahu ibu sekalian. Nanti bab sholat kita perhatikan dengan baik, mana rukun, mana sunnah, mana yang ditinggalkan boleh, mana yang ditinggalkan tidak boleh ibu-ibu sekalian. Kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, lalu kita amalkan ibu-ibu sekalian. Kalau sholat sudah kita perbaiki fikihnya ibu-ibu sekalian, berikutnya adalah kekhusyuan di dalam sholat ibu-ibu sekalian. Jadi di sholat itu perlu khusyuk ibu-ibu sekalian. Khusyuk itu tenang ibu sekalian, ketenangan, hatinya hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya ibu-ibu sekalian. Jadi kata Allah, orang yang beruntung adalah orang yang beriman dan sholatnya khusyuk ibu-ibu sekalian. Kalau beriman sholatnya nggak khusyuk gimana? Ya setengah beruntung ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang beriman itu kata Allah, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya itulah orang yang beruntung ibu-ibu sekalian. Bahkan di dalam ayat lain yang kita sudah hafal, surat Al-Ma'un ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allazi, gimana? Ada yang ingat? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, ibu sekalian. Waduh, orang-orang yang sholat kok celaka? Nah, bukan itu pengertiannya, tetapi ada lanjutannya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya lalai dari sholatnya bukan meninggalkan sholat, dia sholat juga, tapi sholatnya mikirin duit, ibu-ibu sekalian. Tapi sholatnya mikirin yang di luar sholat. Dia sholat juga, ibu sekalian, tapi pikiran di dalam sholat enggak mikirin sholat, enggak mikirin bacaan-bacaan di dalam sholat. Yang dipikirkan adalah ini dagang rugi apa enggak ya, ini anak ada yang ngurus apa enggak ya, ini makanan jangan-jangan masakan nanti gosong. Nah, yang dipikir yang di luar sholat, ibu-ibu sekalian. Jadi dia sholat, fisiknya dia sholat, tapi pikirannya kemana-mana, ibu-ibu sekalian. Nah, kata Allah, celaka orang yang begitu, ibu-ibu sekalian. Jadi kita sholat, ibu-ibu sekalian, pikiran kita menghadap Allah juga, ibu-ibu sekalian. Ini lagi sholat, yang lain entar dulu, pikiran lain muncul, entar dulu, kita hilangkan dulu, ibu sekalian. Kalau enggak, ibu sekalian, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, ibu sekalian, yaitu orang yang sholat dan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang sholatnya lalai, ibu sekalian. Orang-orang yang lalai dari sholatnya aja celaka, apalagi yang enggak sholat, ibu sekalian, lebih celaka lagi, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat, celakanya lebih besar lagi, ibu-ibu sekalian. Itu namanya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu merupakan melakukan dosa besar, ibu-ibu sekalian. Jadi kita kerja, lalu kita karena kerja nggak sempat sholat, kerjaannya nggak berkah, ibu-ibu sekalian. Kita beraktivitas, jalan-jalan, meninggalkan sholat, jalan-jalannya nggak berkah, ibu-ibu sekalian. Kegiatan apapun kalau meninggalkan sholat tidak berkah, ibu-ibu sekalian. Maka jangan sampai kegiatan-kegiatan kita menyebabkan kita meninggalkan sholat, ibu-ibu sekalian. Kalau kita berkegiatan, pikirkan nanti sholatnya bagaimana, nanti sholatnya di mana, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, itu hukumnya dosa besar dan harus diqodho, ibu-ibu sekalian. Setelah diqodho, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan kita sudah terlanjur sholat ditinggalkan karena ada kegiatan. Nah, begitu ingat langsung diqodho, ibu sekalian. Gak usah bilang entar deh digabung ke maghrib. Padahal ada waktu, ibu-ibu sekalian. Udah sholat saja. Ba'da asar nggak apa-apa, ibu sekalian. Habis asar, tadi zuhur karena ada kegiatan nggak sholat, ibu sekalian. Padahal wajib. Maka pada saat itu juga setelah asar diqodho, ibu-ibu sekalian. Lalu bertaubat kepada Allah, yaitu mengucapkan istighfar, ibu-ibu sekalian. Nah, begitu kurang lebih, ibu-ibu sekalian. Jadi mengqodho sholat itu secepatnya. Nggak usah memikirkan ntar digabung. Dia udah menunda lagi, ibu-ibu sekalian. Taruh. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutan ayatnya, alladzina hum yuraun. Orang-orang yang celaka juga adalah orang-orang yang amalnya riya, ibu sekalian. Orang yang amalnya pamer, ibu sekalian. Orang-orang yang amalnya ingin dipuji oleh orang lain, ibu sekalian. Kalau sedekah pengennya kelihatan orang, nggak kelihatan orang nggak mau sedekah. Nah, ini namanya riya, ibu-ibu sekalian. Kalau infak maunya namanya dicantumin, nggak dicantumin
ngambek nggak sedekah lagi ibu sekalian. Misalkan ibu sekalian, misalkan ada. Tapi kalau pengurus sini mah setiap di infak itu tetap diumumkan ibu sekalian, dan itu bagus diumumkan untuk mendorong orang lain biar beramal juga ibu sekalian. Kalau tujuannya ingin memotivasi orang agar semangat bersedekah diumumin, maka itu namanya tidak riya ibu-ibu sekalian. Itu namanya memotivasi untuk beramal, tujuannya adalah kebaikan ibu-ibu sekalian. Tapi kalau nggak diumumin lalu kecewa, lalu menggerutu, nah itu dalam hatinya itu riya ibu-ibu sekalian. Nah yang tahu adalah dia sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhlas, kita berikan, mau diumumin mau nggak diumumin, yang penting ikhlas memberinya ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang riya adalah orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Selanjutnya orang-orang yang celaka juga wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang mencegah dari perbuatan-perbuatan berguna ibu-ibu sekalian. Jadi ada dia nggak mau beramal, ada orang beramal dia lemahkan. Kamu mau sedekah ya, jangan deh di sana mantar duitnya buat beli rokok lagi. Nah misalkan ibu sekalian, padahal belum tentu ibu sekalian. Jadi ada orang yang mau infak, dia udah nggak mau infak, orang lain dicegah buat berinfak ibu-ibu sekalian. Itu namanya yamna'unal ma'un, mencegah dari perbuatan-perbuatan berguna. Kamu mau nolong gempa di Sumatera ya, mau donasi banyak ya, jangan deh, ntar kamu nggak punya duit lagi. Dia udah nggak nolong, udah nggak ngebantu, ada orang mau nolong, dia lemahkan semangatnya ibu sekalian. Itu namanya wayam naunal maun. Itu orang yang celaka juga ibu sekalian. Minimal kita nggak ngebantu, jangan mencegah orang lain yang mau membantu ibu-ibu sekalian. Misalkan kita nggak bisa membantu fakir miskin, jangan sampai kita mencegah orang lain membantu fakir miskin ibu-ibu sekalian. Nah itu 3 orang yang celaka di dalam surat Al-Ma'un. Orang-orang yang lalai sholatnya, orang-orang yang riya amalnya, dan orang-orang yang mencegah dari perbuatan yang berguna ibu-ibu sekalian. Dan selanjutnya ibu-ibu sekalian, memperbaiki sholat adalah dengan menambah ibadah-ibadah sholat sunnah bu. Jadi sholat fardunya udah beres, ditambah sholat qobliyah ba'diyah ibu-ibu sekalian. Jadi ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang ada qobliyah kita lakukan qobliyah, yang ada ba'diyah kita lakukan ba'diyahnya ibu-ibu sekalian. Kita tambah dengan qobliyah ba'diyah. Kata Rasul, qobliyah dan ba'diyah atau ibadah-ibadah sunnah itu adalah menambal kekurangan-kekurangan sholat fardu ibu-ibu sekalian. Sholat fardu kita banyak kekurangan, ditambal oleh qobliyah dan ba'diyahnya ibu sekalian. Jadi penyempurna ibadah kita ibu sekalian. Kalau sholat fardu kita tidak sempurna, lalu sholat sunnah kita malas, ya udah segitu-gitunya amal kita yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita tambah dengan qobliyah dan ba'diyah, ditambah juga sholat-sholat sunnah lainnya ibu sekalian. Di antaranya sholat tahajud ibu sekalian. Yang mampu sholat tahajud, lakukan sholat tahajud. Pesan Rasul, lakukanlah tahajud meskipun 2 rakaat ibu sekalian. Kita sholat tahajud usahakan minimal 2 rakaat ibu sekalian. Yang punya waktu pagi lagi nganggur, tambah sholat duha ibu sekalian. Sholat duha boleh 2 rakaat. Dalam riwayat lain boleh sampai 8 rakaat. Dalam riwayat lain ada yang sampai 12 rakaat. Bu, pilih yang mana bu? 2 rakaat ibu sekalian. Giliran sholat pilih yang dikit, giliran duit pilih yang banyak ibu sekalian. Tapi tidak apa-apa daripada orang yang sama sekali tidak sholat duha ibu sekalian. Kita minimal 2 rakaat ibu sekalian. Yang tidak sholat juga nggak dosa ibu sekalian, cuma
Kita kan butuh kepada Allah, Bu. Kita ini butuh, apapun kita butuh kepada Allah. Allah nyuruh sholat duha, kok kita malas, ibu-ibu sekalian. Akhirnya rezeki malas juga datang ke kita, ibu-ibu sekalian. Yang harusnya kita dapat jadi nggak dapat, ibu-ibu sekalian. Di antaranya lagi ada sholat witir, ibu-ibu sekalian. Sholat witir itu bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Jangan 2 kali, ibu sekalian. Maksudnya 2 kali adalah habis sholat isya sholat witir, nanti diselingi sholat lagi, malamnya sholat witir juga. Nah itu namanya 2 kali, ibu sekalian. Boleh pilih, boleh di awal ba'da isya, boleh di tengah-tengah tahajud, boleh di akhir sholat tahajud. Yang paling utama adalah tutup sholat malam kita dengan sholat witir, ibu-ibu sekalian. Nah ini yang paling utama. Tapi kalau kita di awal boleh, di tengah juga boleh. Kita sholat tahajud, lalu kita sholat witir dulu 3 rakaat, ibu sekalian, lalu lanjutkan tahajud, itu juga boleh, ibu sekalian. Ya, begitu kurang lebih sholat witir. Boleh di tengah, boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sholat, mendirikan sholat dengan baik, sehingga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, wilayah kita senantiasa Allah jaga dari segala macam bencana, musibah maupun penyakit. Keluarga kita, anak-anak kita, Allah jadikan anak-anak yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa amsimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatini wa nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana intizama fi jami'il umuri dunyawiyati wad diniyah wa hassin muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dahris saqab wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil